Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Abdullah Setiawan. Saya adalah siswa kelas 4 di SDIT Azikra Bogor. Usia saya saat ini 10 tahun. Saya berasal dari Desa Kota Batu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas sebuah buku yang berjudul Cerita Darman dan Darmin, yang saya dapat dari situs Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman juga dapat mengaksesnya secara gratis loh. Buku Cerita Darman dan Darmin ini ditulis oleh Juhriah. Ilustrator buku ini adalah seorang ahli ilustrasi, yaitu Maria Marta Parman. Dan penyunting buku ini adalah Kitty Karenisa. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, seperti ini bukunya yang tampak dari halaman muka atau covernya. Ada keterangan di bagian pojok kanan atas bahwa buku ini adalah bacaan untuk anak SD tingkat kelas 4, 5, 6. Di halaman cover ini juga disebutkan bahwa buku ini merupakan cerita rakyat dari DKI atau daerah khusus ibu kota. Yang menonjol dari halaman cover buku ini adalah dua sosok yang ditampilkan. Penasaran kan siapa kedua tokoh tersebut? Baiklah, saya akan mulai menyampaikan intisari dari buku Cerita Darman dan Darmin. Buku ini mengisahkan tentang dua orang kakak dan adik yang tinggal bersama ayahnya. Ibunya dikisahkan sudah meninggal karena penyakit tifus yang dialaminya. Tokoh-tokoh dalam buku ini adalah Pak Salim sebagai ayahnya, yang juga merupakan tuan tanah dan juragan kontrakan. Tanahnya tidak hanya ada di Jakarta, tetapi sampai ke daerah Karawang. Tokoh berikutnya adalah Darman sebagai anak pertama Pak Salim atau seorang kakak. Darmin sebagai anak kedua Pak Salim atau seorang adik. Ada juga Mang Emet sebagai seorang yang membantu pekerjaannya Pak Salim. Selain Darman dan Darmin, ada juga Amini yang merupakan anak angkat Pak Salim, yang diangkat dari saudaranya Pak Salim. Dengan harapan Amini akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik ketika tinggal bersama Pak Salim. Darman adalah seorang kakak yang mempunyai sifat berbeda dengan adik-adiknya. Darman lebih suka dengan aktivitas bermain dan latihan silat. Sedangkan Darmin dan Amin lebih suka belajar ketimbang bermain seperti kakaknya. Setelah mereka beranjak dewasa, Pak Salim mengumpulkan mereka dengan kondisi Pak Salim yang sudah mulai tua. Pak Salim berencana membagi harta warisannya untuk anak-anaknya. Darman kebagian mengurusi dan menjaga gudang milik Pak Salim. Sedangkan Darmin dan Amini kebagian mengelola dan kebun milik Pak Salim. Setelah beberapa waktu, Darman merasa pembagian ini tidak adil. Hingga akhirnya Darman kembali kepada ayahnya dan memfitnah Darmin dan Amini. Hingga akhirnya Pak Salim mengalihkan semua harta warisannya untuk Darman. Singkat cerita, Darman pun kena azab atas apa yang dilakukannya. Semua harta pemberian sang ayah ludes hilang tak tersisa karena diambil oleh istrinya Darman. Darman pun diusir dari rumah oleh sang istri. Sementara Darmin dan Amini mendapatkan kebahagiaan setelah bertemu dengan sang nenek yang merupakan kawan ayahnya, yaitu Pak Salim. Darmin dan Amini dipercaya mengelola usaha perkebunan sang nenek hingga akhirnya usahanya berkembang pesat. Nah, di akhir buku ini dikisahkan bahwa ketiga anak Pak Salim kembali bertemu. Tapi Darman kini dalam keadaan stres berat. Namun pertemuan mereka tanpa ada rasa dendam dari Darmin dan Amini kepada Darman. Mereka menemui kembali ayahnya atas saran dari sang nenek. Bahwa sang nenek menyampaikan bahwa apa yang dialami Darman saat ini adalah efek durhaka terhadap ayahnya. Akhirnya mereka sekeluarga kembali rukun. Kondisi Darman pun mulai membaik. Wow, kisah yang luar biasa bukan? Buku yang penuh dengan pelajaran bagi kita yang membacanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk apapun. Begitu juga setiap kejahatan yang kita lakukan. Pada akhirnya kejahatan itu akan kembali kepada diri kita dalam bentuk apapun. Buat teman-teman, yuk dibaca bukunya biar kita bisa belajar dari kisahnya Darman dan Darmin. Oh iya, selain buku Cerita Darman dan Darmin, ada banyak buku lainnya yang dapat kita akses secara gratis.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Mahfuz Abdullah Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.